Masayuki Sayonji itu orang yang luar biasa dari Jepang. Beliau mengembangkan terapi khusus yang namanya Yumeiho. Terapi ini sudah bantu banyak orang di seluruh dunia. Pak Sayonji percaya kalau tubuh kita itu punya kemampuan hebat buat sembuh sendiri. Kerja beliau fokusnya ke keseimbangan dan harmoni di dalam tubuh. Terapi Yumeiho itu sistem yang menyeluruh. Terapi ini memperhatikan badan kita, pikiran kita, dan juga jiwa kita. Ide utama Yumeiho itu, tulang panggul kita penting banget. Kalau posisi panggul kita nggak pas, bisa bikin banyak masalah. Yumeiho tujuannya buat benerin posisi panggul. Terapinya sendiri itu ada beberapa teknik pijat khusus. Ada juga gerakan buat sendi dan latihan-latihan khusus. Semua ini dirancang buat mengembalikan keseimbangan alami tubuh. Banyak orang bilang, habis terapi rasanya jadi enteng dan seimbang. Cara Pak Masayuki Sayonji ini sering dibilang sentuhan ajaib. Masayuki Sayonji lahir di Tokyo, Jepang, tahun 1943. Beliau tumbuh besar di budaya yang kaya tradisi dan kebiasaan kuno. Masa kecilnya dipengaruhi sama lingkungannya ini. Waktu kecil beliau anaknya penasaran, selalu mau belajar hal baru. Keluarganya mendukung sekolah dan minatnya. Dari kecil aja, beliau sudah kelihatan tertarik banget sama cara kerja sesuatu. Termasuk juga dari dulu beliau kagum sama tubuh manusia dan kerumitannya. Di masa pertumbuhannya, Pak Sayonji jadi suka banget sama kaligrafi Cina. Kaligrafi itu lebih dari sekadar nulis. Butuh konsentrasi tinggi dan gerakan yang pas banget. Setiap goresannya harus sempurna. Kaligrafi ngajarin disiplin, sabar, dan ngerti soal keseimbangan dan alur. Latihan kaligrafi ini bantu melatih tangan dan pikirannya buat kerjaan yang butuh ketelitian. Pengaruh kaligrafi ke Pak Sayonji itu besar banget. Kaligrafi ngajarin beliau pentingnya harmoni dan ketepatan. Dalam kaligrafi, senimannya berusaha bikin keseimbangan yang pas di atas kertas. Pak Sayonji nantinya menerapkan konsep ini ke tubuh manusia. Kegiatan seninya waktu muda jadi dasar yang kuat buat beliau. Waktu Masayuki Sayonji makin dewasa, beliau merasa ada panggilan kuat ke arah spiritual. Beliau mulai belajar berbagai ajaran dan praktik spiritual. Beliau mencari pemahaman yang lebih dalam soal hidup dan keberadaan. Pencarian spiritual ini jadi bagian penting banget di perjalanannya. Ini yang bikin beliau bertanya-tanya soal kesehatan yang cuma dilihat dari fisik aja. Beliau mulai percaya kalau sehat sejati itu nggak cuma soal badan, tapi juga soal pikiran dan jiwa, yang semuanya kerja bareng dengan harmonis. Penjelajahan spiritualnya ini akhirnya bikin beliau tertarik sama metode penyembuhan tradisional. Beliau terutama tertarik sama pengobatan tradisional Cina, yang sering disebut TCM. TCM ini sejarahnya sudah ribuan tahun. Di dalamnya ada akupunktur, obat herbal dan teknik pijat khusus. Pak Sayonji kagum sama pendekatannya yang menyeluruh. TCM melihat tubuh sebagai sistem energi yang saling nyambung. TCM ngajarin kalau penyakit itu muncul pas energi-energi ini nggak seimbang. Beliau belajar prinsip-prinsip kuno ini dengan tekun banget. Pak Sayonji benar-benar mendalami pelajaran TCM. Beliau mau ngerti filosofinya dan cara pakainya. Beliau belajar soal Qi, energi kehidupan penting yang mengalir di tubuh. Beliau belajar soal meridian, yaitu jalur buat energi ini. Pengetahuan ini sangat mempengaruhi cara pikir beliau soal kesehatan dan penyembuhan. Momen penting banget dalam hidup Masayuki Sayonji itu, waktu beliau ketemu sama Master Shuichi Ono. Master Ono ini ahli terkenal dalam terapi Jepang, yang namanya Seitai Ho. Pertemuan ini jadi titik balik buat Pak Sayonji, yang bikin beliau makin mantap di jalan buat ngembangin Yumeiho. Master Ono terkenal karena paham banget soal cara kerja tubuh, dan punya keahlian luar biasa dalam terapi manual. Ketemu guru yang sepintar itu, jadi berkah besar buat Pak Sayonji. Seitai Ho itu metode tradisional Jepang buat benerin badan. Fokusnya buat ngoreksi ketidakseimbangan struktur tubuh. Terapinya bertujuan mengembalikan kekuatan penyembuhan alami tubuh. Caranya dengan teknik buat benerin tulang belakang dan sendi lainnya. Master Ono lihat semangat dan potensi Pak Sayonji.
jadi beliau mau nerima Pak Sayonji jadi muridnya. Masa belajar jadi murid ini pengalaman yang berharga banget buat Pak Sayonji waktu muda. Setelah bertahun-tahun belajar dan praktik dengan tekun, Masayuki Sayonji mulai gabungin semua ilmunya. Beliau gabungin apa yang dipelajari dari Master Shuichi Ono soal Seitai Ho, dan juga masukin pemahamannya soal pengobatan tradisional Cina. Ditambah pengamatan dan pengetahuannya sendiri dari pengalaman praktik, proses hati-hati gabungin berbagai cara ini, akhirnya jadi terapi Yumeiho. Pak Sayonji nyempurnain teknik-teknik yang udah dipelajari, terutama fokus ke pentingnya posisi panggul yang benar. Beliau percaya kalau panggul itu dasar dari rangka tulang kita, dan kalau panggulnya miring, bisa bikin masalah di seluruh badan. Beliau ngembangin sekitar 100 gerakan unik, termasuk pijat, pijat titik tekan, dan gerakan buat sendi. Setiap gerakan dirancang buat benerin yang gak seimbang, dan balikin harmoni. Prinsip utama terapi Yumeiho itu, fokusnya buat balikin keseimbangan alami tubuh. Salah satu prinsip pentingnya itu, metode penyesuaian tulang panggul. Fokusnya buat benerin tulang pinggul yang geser. Yumeiho juga pentingin buat ngilangin tegang otot di seluruh badan, pakai teknik meremas, menekan, dan meregangkan. Gerakan-gerakan ini bantu lancarin peredaran darah dan aliran getah bening. Terapinya bertujuan buat merangsang kemampuan tubuh buat sembuh sendiri. Masayuki Sayonji nggak puas kalau terapi Yumeiho cuma buat dirinya sendiri. Beliau punya keinginan kuat buat bagi manfaatnya ke seluruh dunia. Beliau percaya terapi ini bisa bantu banyak orang hidup lebih sehat dan bahagia. Jadi beliau mulai misi keliling dunia, ngabisin banyak waktunya buat jalan-jalan dan ngajar. Beliau mau Yumeiho bisa dijangkau sama sebanyak mungkin orang. Semangat dan kegigihannya benar-benar jadi inspirasi buat orang-orang yang ditemuinya pas jalan-jalan. Perjalanannya bawa beliau ke banyak negara di berbagai benua. Di setiap tempat yang dikunjungi, beliau kerja keras tanpa lelah, ngadain lokakarya dan seminar buat ngenalin Yumeiho. Beliau nunjukin tekniknya dan jelasin prinsip-prinsip di baliknya. Banyak tenaga kesehatan dan calon terapis tertarik sama ajarannya, pengen banget belajar seni penyembuhan Jepang yang efektif ini. Usaha Pak Sayonji fokusnya buat ngelatih praktisi Yumeiho yang ahli. Beliau bikin program pelatihan dan sistem sertifikasi, biar Yumeiho dipraktikkan dengan benar dan aman. Visinya adalah bikin jaringan terapis Yumeiho di seluruh dunia. Masayuki Sayonji meninggal dunia tahun 2005, tapi warisannya tetap hidup kuat. Beliau ninggalin pengaruh besar di dunia terapi manual. Pengembangan terapi Yumeiho oleh beliau udah jadi alat yang berharga buat kesehatan dan kebugaran. Beliau dikenang sebagai penyembuh yang punya visi dan guru yang berdedikasi. Karyanya terus menginspirasi praktisi dan bantu pasien di seluruh dunia. Sekarang, terapi Yumeiho dipraktikkan di banyak negara di seluruh dunia. Ribuan praktisi bersertifikat nerusin kerjaan Pak Sayonji, ngikutin prinsip dan teknik yang beliau kembangin dengan teliti. Asosiasi dan sekolah Yumeiho ada di banyak negara, ngejaga standar terapinya. Mereka terus ngelatih terapis baru, dan promosiin manfaat Yumeiho. Komunitas praktisi Yumeiho di seluruh dunia jadi bukti suksesnya misi Pak Sayonji. Manfaat Yumeiho yang terus terasa itu karena pendekatannya yang menyeluruh dan lembut. Di dunia modern kita yang sering bikin stres ini, banyak orang cari cara alami buat jaga kesehatan. Yumeiho ngatasin masalah dasar keseimbangan tubuh, bantu ngurangin masalah umum, kayak sakit punggung dan postur yang jelek. Mimpinya Masayuki Sayonji itu, bantu orang jadi lebih sehat lewat keseimbangan. Ciptaannya, terapi Yumeiho, adalah wujud dari mimpi itu.